Shalom, saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Di hari-hari awal tahun ini, firman Tuhan mengingatkan kita tentang identitas dan panggilan kita sebagai pengikut Kristus. Matius 5 ayat 16 berkata, "Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga." Ayat ini bukan sekedar ajakan untuk berbuat baik, tetapi undangan untuk hidup dengan tujuan yang jelas, memuliakan Tuhan melalui hidup kita. Yesus tidak berkata, "Berusahalah menjadi terang," melainkan berbicara seolah-olah terang itu sudah ada di dalam dirinya. Terang itu berasal dari Kristus sendiri. Ketika kita hidup dekat dengan Tuhan, terangnya memancar secara alami melalui sikap, perkataan, dan tindakan kita. Dunia yang gelap tidak membutuhkan banyak argumen, tetapi membutuhkan kehadiran terang. Seringkali kita berpikir bahwa menjadi terang berarti melakukan hal-hal besar dan luar biasa. Padahal, Yesus menekankan perbuatan baik yang dapat dilihat. Hal-hal sederhana namun nyata. Kesabaran saat menghadapi orang yang sulit, kejujuran ketika ada kesempatan untuk berkompromi, kebaikan kepada mereka yang tidak membalas, dan kesetiaan dalam hal-hal kecil. Terang Tuhan paling jelas terlihat justru dalam keseharian. Yesus juga menegaskan tujuan dari terang itu, supaya orang lain memuliakan Bapa di sorga. Ini penting. Hidup yang memancarkan terang bukan tentang mencari pengakuan atau pujian manusia, tetapi mengarahkan perhatian orang kepada Tuhan. Ketika orang melihat kebaikan dalam hidup kita dan bertanya tentang sumbernya, disitulah nama Tuhan dimuliakan. Di dunia yang sering dipenuhi kegelapan, kekecewaan, kemarahan, dan ketidakadilan, terang kecil pun sangat berarti. Satu tindakan kasih dapat mengubah suasana. Satu perkataan yang membangun dapat menguatkan hati yang lemah. Satu pilihan yang benar dapat menjadi kesaksian yang kuat. Tuhan memanggil kita untuk setia menjadi terang, bukan untuk mengalahkan kegelapan dengan kekuatan sendiri, tetapi dengan hidup yang mencerminkan Kristus. Namun, menjadi terang juga membutuhkan keberanian. Terang terlihat, dan yang terlihat seringkali dinilai. Ada saatnya kita disalahpahami, diremehkan, atau bahkan ditolak. Tetapi Yesus mengingatkan bahwa terang tidak disembunyikan. Terang ditempatkan di tempat yang terlihat agar memberi manfaat. Ketika kita memilih tetap setia, Tuhan memakai hidup kita sebagai alatnya. Hari ini, mari kita bertanya pada diri kita, di mana Tuhan menempatkan kita untuk menjadi terang? Di keluarga, di tempat kerja, di sekolah, di lingkungan, atau di media sosial. Terang tidak harus keras, tetapi harus konsisten. Tidak harus sempurna, tetapi harus tulus. Ketika kita hidup dengan kasih dan kebenaran, Tuhan yang bekerja melalui kita. Biarlah di hari ini kita memilih untuk hidup dengan kesadaran ini. Setiap langkah adalah kesempatan untuk memancarkan terang Tuhan. Setiap pertemuan adalah kesempatan untuk menunjukkan kasih-Nya. Dan setiap perbuatan baik, sekecil apapun, dapat dipakai Tuhan untuk membawa orang lebih dekat kepadanya. Mari kita menutup renungan ini dengan doa. Tuhan yang penuh kasih,
Kami mengucap syukur karena Engkau telah memanggil kami menjadi terang di dunia ini. Terima kasih karena terang-Mu hidup di dalam kami. Ajari kami untuk hidup dengan rendah hati, tulus, dan setia, agar melalui perbuatan kami, nama-Mu dimuliakan. Pakailah hidup kami untuk membawa kasih, pengharapan, dan damai sejahtera bagi orang-orang di sekitar kami. Kami rindu hidup kami memancarkan terang-Mu setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.